Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan channel saya Kang Idobet. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan digampangkan rezekinya. Ya teman-teman, saya doakan juga buat teman-teman yang channelnya masih berjuang. Semoga cepat dimonet ya. Dan yang sudah dimonet juga seperti saya yang masih baru, semoga cepat berkembang ya. Karena channel saya walaupun sudah dimonet masih di bawah ya, masih perlu banyak belajar berjuang. Dari itu saya sarankan kepada teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa mohon dukungannya dengan cara subscribe ya channel saya biar lebih berkembang, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Malam ini malam Jumat saya akan membagikan doa ya, doa-doa, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bukan niat saya menggurui, tapi saya ingin berbagi pengalaman aja. Saya akan mengambil tema yaitu ilmu untuk menghilang dalam terang, atau bisa dibilang nyumput di nucaang kalau bahasa Sunda itu. Kita bisa ngumpet di dalam terang. Kalau zaman-zaman dahulu bisa dibilang ilmu halimun ya, tapi ilmu zaman orang tua dulu. Saya dapat ijazah ilmu ini dari guru saya dulu. Itu ada juga di Al-Quran ya. Dan ilmu yang saya bagikan ini yang udah saya pelajari dan udah pengalaman saya udah terbukti ya. Dan pertama kali saya gunakan waktu itu, waktu masih muda ya, saya dulu waktu umur 17 tahunan, sekitar kalau nggak salah 2001-an ya, 2001 waktu itu. Saya lagi merantau ke Bekasi, biasalah anak muda, kita lagi ada selek sama kampung tetangga. Itu saya dikejar sama 7 orang pemuda. Mudah-mudahan aja mereka nonton video ini masih ingat ya, mengejar saya. Waktu itu saya lari ke bawah pohon, ada pohon segede gini nih kalau nggak salah. Pikiran saya, kalau saya lari ke tempat terang, saya ngerinya takut diteriakin maling, habis sudah saya di situ dibakar mungkin. Saya lari dan diam di bawah pohon sebesar ini, dan saya ingat amalan tersebut, saya bacakan amalan tersebut. Dengan izin Allah waktu itu orang yang 7 orang itu kelilingin saya, alhamdulillah mereka tidak bisa menemukan. Nah itu contoh pertama saya. Dan saya sering cerita terhadap teman saya pengalaman saya, dan mereka bilang coba tes katanya, saya pengen lihat itu cerita. Waktu itu saya coba di bis. Di bis itu kita penuh ya, berpegangan di tengah-tengah, bergelantungan. Teman saya di depan, saya di tengah, dan teman satu lagi di belakang. Karena saya tertantang gitu sama teman saya, coba tes lah katanya, punya ilmu seperti itu. Saya coba baca, dan entah kenapa si konektor itu nagih ke teman saya malah dilewat. Nah, cuman waktu itu karena ingin membuktikan aja buat teman saya, pas mau turun saya kasih juga. Nah, sekali lagi saya mencoba itu baru-baru sekitar tahun 2016. Waktu itu saya mau pergi merantau, cuman duit saya tinggal 50.000. Saya pikir saya kalau 50.000 saya bayarin ke ongkos, besok saya motor di sana nggak ada bensin. Saya dalam hati saya ingin minjem aja ini ke konektor gitu, mau ngebayar gitu, dengan saya menggunakan amalan tersebut. Pertama naik biasanya kan jaraknya berapa lama sudah ditagih sama konektor. Pas naik saya duit udah dipegangin aja, tapi dalam hati udah di niat ya nggak mau bayar, duit udah dipegangin. Nah sampai jarak udah udah lumayan jauh, konek nggak nagih-nagih, ada modal-modal cuman nggak ditagih. Itu saya ketiduran, bangun-bangun udah di tol, duit masih dipegang, saya kantongin lagi, saya tidur lagi. Saya bangun-bangun lagi udah nyampe terminal, dan alhamdulillah itu nggak dibayar sama sekali. Saya cuman keluar uang itu 5.000 buat naik angkot. Nah cuman besoknya kan saya jualan. Nah itu dalam jualan itu saya jong ya, istilahnya nggak beruntung lah, nggak dapat penglaris banyak. Nah bisa ambil pelajaran dari situ teman-teman, kalau kita mau niat baik, mau mencari nafkah apalagi buat keluarga ya, jangan menggunakan cara seperti itu. Walaupun niatnya itu kita pinjam, kita menggunakannya karena kepepet ya bagaimana.
bagaimana. Saya sendiri ngalaminnya seperti itu. Saya besoknya kan saya jualannya itu jualan ikat pinggang dompet di depan masjid ya tiap Jumat. Itu saya Jumat biasanya dapat paling dikit 300.000, 500.000 kadang. Waktu itu saya cuma dapat 85.000 teman-teman. Duitnya itu yang 85 juga saya sadar udah saya masukin ke kotak masjid ya, dan saya niat lah saya mau ini ngeganti yang kemarin gitu. Tapi tetap aja sebulan berangkat itu saya nggak mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Dimungkinkan dikarenakan keberkahannya sudah hilang ya, sudah diambil dikarenakan dosa saya. Tapi untuk istilahnya buat kepepet, kalau kita lagi kepepet ya, misalnya sering saya pakai itu dulu saya di Jakarta itu sekitar 3 tahun saya nggak punya SIM sama sekali teman-teman. Sering ada razia, sering lewat aja. Kadang ada razia, baca aja itu tahan napas, oke kita bisa lewat. Kalau kepepet bisa dipergunakan, dan amalannya itu ada dalam Al-Quran ya. Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La tudlikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Nah itu doanya. Dan dulu saya pertama kali dijajah sama guru ngaji saya itu harus puasa 9 hari katanya. Saya laksanakan waktu itu teman-teman, itu puasa tersebut. Dikarenakan ya maaf apa aja, kalau zaman dulu saya suka dari kecil tentang yang gaib-gaib, yang ilmu tersebut. Jadi apa yang guru bilang laksanakan gitu. Kalau untuk sekarang sih saya sadar nggak ada dari sananya, nggak ada dicontohkan sama Rasulullah selainnya puasa untuk ilmu ya. Yang dicontohkan Rasulullah yaitu puasa sunnah, puasa Senin Kemis atau puasa Daud gitu ya. Nggak ada yang namanya puasa buat ilmu. Cuman ya karena yang pertama itu kalau kita belajar ilmu itu sugesti keyakinan ya, yakin dengan doa tersebut, yakin kepada Allah dan tidak merempak pantrangannya, tidak melanggar pantrangannya. Itu kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu, tidak minum khamar, yang itulah. Kalau kita yakin, insya Allah saya sendiri membuktikannya. Maaf ya, ada suara motor lewat. Nah untuk teman-teman ya, itulah kisah saya, pengalaman saya. Mudah-mudahan jadi inspirasi istilahnya lah, berempat lah buat Anda. Kalau mau mengamalkannya silahkan. Yang diambil poinnya dari sini, yang pertama kita harus yakin kepada Allah, yakin kepada doa, karena doa itu senjatanya orang mukmin ya. Kalau kita yakin, kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan mengabulkannya. Karena Allah itu bagaimana sangkaan kita ya. Kalau kita sangkanya baik, pasti akan tibanya baik juga. Kalau kita sangkanya buruk, Allah akan memberinya seperti itu ya. Istilahnya sugesti lah. Kalau sugesti kita baik, insya Allah akan baik. Gitu aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa mohon dukungannya dengan cara subscribe ya, dan share ke teman Anda lainnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.